Sebelum itu Ustaz, jadi mungkin kita tarik sedikit ke belakang. Itu bagaimana Ustaz belajar bahasa Arab yang kemudian menggunakan kitab apa? Baik. Jadi sebenarnya saya dulu setelah SD saya masuk SMP ya, jadi bukan pesantren. Masuk SMP 3 tahun di Luksuami. Setelah SMP baru saya masuk pesantren. Masuk pesantren, di situ baru mulai mengenal bahasa Arab. Tapi di pesantren saya belum bisa untuk ngomong, belum bisa karena ya masih ada masalah klasik ya. Guru kita mengajar bahasa Arab masih dengan bahasa Indonesia, masih pakai terjemahan. Jadi kita paham ini kitab apa arti madrasah paham, tapi untuk berbicara nggak bisa, susah. Bahkan ada Ustaz, ada yang baca kitab lancar sekali Ustaz, bahasa Arab lancar sekali, tapi ketika berbicara itu tidak bisa. Betul. Itu bagaimana? Ya betul. Nah itu yang kita bilang tadi ya, karena dia belajar bahasa Arab bukan dengan bahasa Arab. Nah jadi selama di pesantren saya belum dapat maharah kalam ini, belum dapat. Al-kalam. Iya belum dapat. Kemudian setelah pesantren saya melanjutkan ke Ma'had Ali Ar-Raya. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan pernah belajar di situ. Alhamdulillah disitulah saya dapat kesempatan belajar Baina Yadaik, kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Alhamdulillah dalam 3 tahun, dalam 3 bulan, dalam 3 bulan, alhamdulillah sudah bisa ngomong, berbicara, ya. Alhamdulillah. 6 bulan kita udah selesai 3 buku dulu. Itu udah 3 level ya. Dulu masih 3 level, sekarang udah 4 ya. Dalam 6 bulan itu alhamdulillah datang tamu-tamu dari Saudi, dari Yaman, dari Arab. Mereka memberikan tausiah, muhadarat dengan bahasa Arab, tidak perlu terjemah lagi. Sudah bisa bertanya dengan bahasa Arab. Sudah bisa bertanya dan berkomunikasi langsung. Kan sering ada tamu, tamu dari Arab. Kita ingin berbicara langsung lah, mengetes kemampuan kita. Mungkin kita kalau berbicara bahasa Arab dengan orang-orang Indonesia tidak terlalu canggung ya, karena sama-sama tahu, paham. Jadi kita coba komunikasi dengan orang-orang Arab dan alhamdulillah memang betul ya. Jadi kita paham apa yang mereka bicarakan dan dia juga paham. Jadi alhamdulillah disitulah kita memang bisa dapat maharah kalamnya, maharah istima'nya, dan maharah lainnya. Jadi itu dulu Ustaz, bagaimana proses belajar mengajarnya? Apakah menggunakan terjemahan ketika di Ar-Raya itu? Bagaimana? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan di sana kita dulu membawa kamus terjemah Arab Indonesia, membawa Al-Quran terjemah, itu pelanggaran. Ada poinnya. Kalau berapa kali kedapatan itu bisa dikeluarkan. Memang itu pelanggaran besar. Jadi kita dituntun memang semua bacaan kita itu Arab. Mau baca majalah Arab, mau baca cerita bahasa Arab. Seakan-akan kita sudah jadi orang Arab nih saja. Seakan-akan, maaf kalau ini sampai ngigau pun dulu kita itu sampai dengan bahasa Arab. Karena memang sudah berada di sudah terbawa ya. Sudah terbawa. Jadi alhamdulillah mereka itu di sana berhasil membentuk lingkungan ini, berhasil. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu faktor penting belajar bahasa Arab itu adalah belajar bahasa Arab dengan perantara bahasa Arab tanpa terjemah, tanpa menggunakan bahasa-bahasa pengantar lain. Jadi itu Ustaz, jadi kuncinya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Sehingga kita bisa memahami bahasa Arab dan bisa berkomunikasi dengan orang Arab dengan bahasa Arab langsung. Kemudian itu menjadi kunci sukses kita diterima di universitas yang ada di Timur Tengah. Tepat sekali. Jadi kuncinya adalah bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman, bagi pemirsa sekalian, mari kita sungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab ya, betul. Supaya kita bisa
melanjutkan pendidikan kita di Timur Tengah dengan lebih mudah. Betul. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan mungkin banyak sekali yang bertanya tentang beasiswa nih Ustaz. Ya. Beasiswa, bagaimana proses mendapatkan beasiswa di Timur Tengah, kemudian apa-apa saja yang harus dipersiapkan yang berkaitan dengan berkas-berkas secara umum nih Ustaz. Kalau kita tanya beasiswa ke Timur Tengah ya, ke Tunisia, Mesir, Maroko dan lain-lainnya, itu sebenarnya saya bilang sangat mudah. Sangat mudah. Kuncinya apa? Satu, kemauan keras kita, azam kita ya. Hanya sekedar pengen karena lihat teman, karena sekedar ingin ikut-ikutan karena ramai kawan ke sana, atau hanya sekedar pengen sambil sekedar jalan-jalan. Untuk meraih beasiswa ataupun kesempatan belajar di sana sebenarnya sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena banyak sekali jalan, banyak sekali cara ya. Paling karena orang mungkin belum tahu caranya, bagaimana cara dapat beasiswa di kampus ini, bagaimana bisa belajar di sini. Sebenarnya mayoritas kampus di Timur Tengah itu free alias majana. Ada yang mengambil SPP tapi tidak besar. Jadi banyak kawan-kawan saya di sana di Tunis, mereka berangkat mandiri tanpa beasiswa. Tapi mereka karena keinginan keras mereka ingin belajar di luar negeri ya, ada jalannya. Nah, jadi kita hanya jangan pikir saya pingin, tapi kita malas mencari informasi. Kemudian yang paling penting adalah eksekusi. Ketika ada peluang nih belajar di sana, kita coba dulu. Jadi niat kita harus diperbaiki dulu. Niat dulu yang paling penting. Kenapa kita ke sana kan? Kalau memang kita udah benar niatnya, insya Allah akan buka jalan. Allah akan mudahkan jalan kita. Alhamdulillah saya berangkat ke Tunisia dapat beasiswa LPSDM. Kalau sekarang BPSDM itu beasiswa dari pemerintah Aceh. Jadi salah satu syarat juga mendapatkan beasiswa ini ada sertifikat bahasa. Jadi lagi-lagi kita kembali ke bahasa. Kita seperti yang kita bilang tadi, kuncinya alhamdulillah itu bahasa Arab. Kemudian Ustaz, ini berkaitan dengan teman-teman kita yang mungkin tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah belajar di pondok, mungkin belajarnya tingkat SMA, di SMA atau di SMP, kemudian juga ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, tapi belum punya kemampuan berbahasa Arab misalnya. Jadi bagaimana tipsnya Ustaz bagi orang-orang yang seperti ini? Apa solusinya kira-kira? Tidak ada yang mustahil ya, walaupun alumni SMA belum pernah mondok sebelumnya, tidak mustahil ya. Tapi memang mau tidak mau mereka harus ada basic bahasa Arabnya. Kalau tidak akan kesulitan. Kenapa kita bilang kesulitan? Karena belajar di Timur Tengah itu yang ngajarnya semua orang Arab. Bahasa pengantarnya bahasa Arab, tidak ada lagi bahasa terjemah. Nggak mungkin pula mereka terjemah karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Ya betul sekali. Jadi dan kalau belajar di universitas seperti yang kita tahu, dosen sistem mengajarnya bukan lagi seperti mengajar anak SMA ya. Jadi dosen memberikan materi, kita paham atau tidak ya kita harus berusaha mengikuti. Jadi memang harus mempersiapkan bahasa dulu. Baik, kemudian Ustaz, alhamdulillah saya juga mendapatkan informasi bahwasanya kita di Darul Lughah Al-Arabiyah ini ada beberapa alumni yang belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah selama 60 hari, kemudian mampu berbicara bahasa Arab dengan baik, kemudian mencoba untuk mendaftarkan dirinya untuk belajar di Timur Tengah, salah satunya di Sudan dan juga di Turki. Jadi ada yang bisa lolos di sana. Jadi di sini ingin saya tanyakan sedikit, bagaimana kira-kira gambaran umum ini, bagaimana proses belajar bahasa Arab di Darul Lughah Al-Arabiyah sehingga bisa
menjadikan jembatan ya istilahnya Ustaz, bagi mungkin terkhususnya bagi yang tidak pernah mondok ya Ustaz, untuk bisa berbahasa Arab kemudian melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Ya. Jadi alhamdulillah ya, patut kita syukuri. Kenapa? Dengan adanya Darul Lughah Al-Arabiyah, bahwa ini menjadi wadah bagi siapa saja yang belum pernah belajar bahasa Arab untuk mulai belajar bahasa Arab dari nol sampai dia bisa ngomong, sampai dia bisa nulis, sampai dia bisa paham apa yang diucapkan oleh orang Arab. Ini sebuah anugerah sekali ya. Kenapa kita bilang? Karena kalau untuk kursus bahasa Inggris itu sudah banyak sekali, tapi kalau untuk tempat belajar bahasa Arab dengan sistem yang bagus, tersistematis, kemudian dengan tahapan-tahapan yang jelas, yang jelas targetnya, itu salah satunya ada di Darul Lughah. Nah, jadi kenapa juga saya alhamdulillah ingin alhamdulillah ketika diajak untuk bergabung di Darul Lughah, saya sangat senang. Kenapa? Karena disinilah kita bisa membantu mereka yang memang nggak bisa bahasa Arab, ataupun bisa bahasa Arab tapi untuk ngomongnya susah. Nah, jadi kita di sini memang mengajar di Darul Lughah ini memang kita seperti orang Arab mengajarkan orang asing, mengajarkan orang Indonesia tanpa terjemah, tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian Ustaz, saya sedikit bercerita nih Ustaz. Jadi dulu saya juga belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah Ustaz. Kemudian kebetulan itu angkatan yang paling pertama belajar di Darul Lughah. Kemudian ada salah satu teman saya Ustaz yang bernama Rizky. Ya, kemudian beliau memang belum bisa berbahasa Arab sama sekali. Ketika itu belajar dari nol di Darul Lughah Al-Arabiyah. Kebetulan beliau salah satu mahasiswa di UIN Araniri di Fakultas Dakwah. Kemudian setelah belajar di Darul Lughah kemudian bareng-bareng dengan saya, bersama dengan saya karena satu angkatan juga, ternyata alhamdulillah berkat dengan kemampuan beliau dalam berbahasa Arab, beliau bisa melanjutkan pendidikan di Al-Azhar di Mesir. Nah, ini mungkin salah satu juga motivasi kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, di Mesir, di Madinah, di Arab Saudi secara umumnya, kemudian negara-negara Arab yang lainnya, untuk bersemangat belajar bahasa Arab. Jadi tidak harus belajar bahasa Arab itu di pesantren. Jadi dimanapun kita bisa belajar bahasa Arab sehingga kita dapat melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Dan salah satu hal yang terpenting di situ adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ini, Ustaz. Bagaimana bisa kita memahami Al-Quran dan juga memahami hadis Rasulullah SAW sehingga kita bisa bertafakuh di agama Islam ini, Ustaz. Kemudian sedikit mungkin ada nasihat-nasihat untuk para pemirsa sekalian yang mungkin ada di antara pemirsa yang masih belum memulai, Ustaz. Mungkin keinginan untuk belajar bahasa Arab ada, tapi belum memulai. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan, ya Ustaz, belajar bahasa Arab itu hanyalah tugas seorang ustaz, hanya tugas seorang kiai, tengku kalau di Aceh. Mungkin bisa diberikan sedikit nasihat berkaitan dengan hal ini, Ustaz. Iya. Singkat saja bahwa kita sebagai seorang muslim tidak sepantasnya kita belajar bahasa asing lain sebelum kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kita pakai dalam ibadah kita. Kita ingin salat khusyuk, tapi apa yang kita baca itu kurang paham bagaimana kita khusyuk. Jadi kuncinya apa? Paham apa yang kita ucapkan. Ustaz, ada terjemah, Ustaz. Paham dari terjemah dengan paham dari seluruh makna asli dari kata-kata, dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu berbeda. Ada kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya bisa disyarahkan dengan kata-kata. Kadang
maknanya itu nggak masuk ke dalam hati. Jadi dengan belajar bahasa Arab ini, insya Allah kita akan paham betul apa yang kita ucapkan dalam doa kita, apa yang kita ucapkan dalam zikir kita, ya. Jadi bahasa Arab itu bahasa agama kita, bahasa ibadah kita, bahasa kita ketika bermunajat kepada Allah, ya. Kemudian bahasa Arab itu kunci, ya, kunci kita untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis, ya, kunci. Jadi kalau orang yang berpedoman seperti yang kita bilang tadi kepada terjemah, tidak sempurna pemahamannya. Ketimbang dia belajar memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, karena memahami Al-Quran itu harus paham tafsir, ya. Banyak kata-kata itu sulit dijelaskan dengan bahasa Indonesia, sulit dijelaskan ke orang yang tidak paham bahasa Arab. Karena ketika berbicara tafsir itu akan dijelaskan per kata, ini maksudnya apa, kenapa pakai li, kenapa pakai lam, kenapa pakai an, kenapa pakai fi. Jadi itu memang butuh pemahaman yang dalam sih. Kuncinya itu ada di bahasa Arab. Kemudian juga istilahnya, kita harus tahu bahwa bahasa Arab ini dulu adalah bahasa peradaban dunia, khususnya ketika masa dinasti Abbasiyah itu, ketika itu sampai orang-orang Barat datang belajar ke kita, membuktikan bahwa bahasa Arab ini memang bahasa dunia, ya, bukan hanya agama, bahasa ilmu pengetahuan. Banyak ulama-ulama kita, bukan hanya ulama di bidang agama, tapi di bidang ilmu lain, banyak menulis buku-buku dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Sebenarnya kenapa kita sekarang jadi lemah? Kenapa umat Islam sekarang jadi lemah? Karena itulah tadi, kita mulai meninggalkan bahasa Arab. Ketika kita nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita paham Al-Quran? Ketika kita nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami hadis? Ya? Dengan memahami Al-Quran, dengan pemahaman yang betul-betulnya, akan menghasilkan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Jadi memang bahasa Arab itu adalah kunci. Ya. Kunci. Kemudian Ustaz, sedikit saya mungkin tambahkan sedikit, Ustaz. Saya pernah dengar ceramah nih, Ustaz, di YouTube. Jadi salah seorang syekh itu menyampaikan bahwasanya ketika di suatu negara, di suatu tempat yang mereka umat di sana ataupun penduduk di sana sudah meninggalkan bahasa Arab, maka agama Islam juga akan ditarik. Artinya bahasa agama Islam akan hilang di negara itu, atau di negeri itu, ketika penduduknya tidak lagi mempelajari bahasa Arab, sudah meninggalkan bahasa Arab. Itu bagaimana, ya, Ustaz? Betul. Dan itu juga sudah mulai terbukti, ya. Ya. Jadi memang yang sangat kita sayangkan sekarang, mulai beberapa negara Arab ini sudah mulai mengutamakan bahasa lain, misalkan bahasa Inggris, ya, daripada bahasa Arab itu sendiri. Jadi jangan heran, maka negara ini bisa kita katakan mulai tertinggal, ya, mulai dipandang insyaallah negara Arab. Tapi ya kita tidak bisa mengesampingkan bahwa bahasa Inggris itu sekarang adalah bahasa dunia. Tapi siapa lagi yang akan mengajak umat Islam untuk kembali lagi kepada bahasa Arab selain kita, umat Muslim, ya? Jadi ketika kita meninggalkan bahasa Arab ini, ilmu akan hilang. Kemudian sedikit, Ustaz, ya, ada yang menarik ini, Ustaz. Kita melihat sekarang bagaimana orang-orang Korea, ya, Ustaz. Orang-orang Korea sangat antusias dalam mempelajari bahasa Arab. Betul. Jadi bahkan orang-orang Korea yang bukan beragama Islam, mereka juga mempelajari bahasa Arab. Bahkan ketika berbicara bahasa Arab itu sangat lancar, Ustaz. Sudah kayak orang Arab memang. Yeah. Namun di sisi yang lain kita melihat sayangnya
umat Islam yang berada di Indonesia itu mereka belum bisa berbahasa Arab. Ini kebanyakan ya seperti itu, belum bisa berbahasa Arab, malah mereka mengejar-ngejar untuk bisa bahasa Korea nih. Bagaimana harus bisa bahasa Korea, padahal orang Korea sendiri belajar bahasa Arab nih. Bahkan orang Korea yang bukan beragama Islam itu bagaimana menyikapi fenomena yang seperti ini? Ya, kita harus lihat kenapa tujuan orang Korea ini belajar bahasa Arab ya. Dan kenapa orang Indonesia ini ingin belajar Korea? Simple saja mungkin. Orang Indonesia, orang kita itu ingin hanya sekedar ingin jadi kayak apa ya? Karena pengaruh drama Korea mungkin ya, hanya ingin jadi gaul gitu, ingin keren. Tapi kalau orang Korea, tujuan mereka belajar bahasa Arab apa? Karena mereka tahu bahwa bahasa Arab ini bahasa yang sangat unik ya. Bahasa yang sangat penting. Sangat unik, kenapa sangat unik? Bahwa bahasa Arab ini dia punya kawaid yang paling lengkap di antara bahasa-bahasa asing yang lain. Jadi alhamdulillah saya pernah coba belajar bahasa Prancis, pernah coba belajar bahasa Inggris. Mungkin banyak kita udah pernah belajar bahasa Inggris. Saya dapati hampir semua kaidah yang ada di bahasa Prancis ini ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab. Ketika saya udah belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis, alhamdulillah bisa paham lebih mudah. Kenapa? Sudah ada gambarannya. Oh, ini kaedahnya ini. Ada huwa hiya juga dalam bahasa Prancis. Ada mudzakkar muannas. Ya. Ada mudzakkar muannas. Ada dhamairnya juga. Ya. Jadi nggak sebatas kayak bahasa Indonesia terbatas ya, saya, kamu, kamunya nggak ada. Untuk apa istilahnya, untuk satu orang, dua orang, dianya kita nggak ada, untuk dia perempuan, dia laki-laki. Sementara bahasa Arab ada, dan bahasa Perancisnya juga ada. Jadi ketika belajar bahasa Arab kemudian belajar bahasa asing lainnya, itu akan jadi mudah. Kemudian Ustaz, ini sedikit kembali kepada pengalaman Ustaz selama di Tunisia. Mungkin ada kira-kira Ustaz hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik yang pernah Ustaz alami sebagai pengalaman Ustaz berada di Tunisia dalam menempuh pendidikan di sana. Kira-kira ada hal yang ingin sampaikan? Ya, yang menarik. Jadi ketika itu Ustaz, ketika di sana sudah menikah posisinya atau gimana? Sudah menikah. Sudah Istri sempat ada, saya bawa keluarga Ustaz. Ada bawa ke sana. Itu sempat membawa keluarga ke sana tuh tantangannya lebih besar tentunya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya, saya ceritakan. Kita ketika sudah bertawakal ya, azam, insyaallah memang sulit ya. Tapi ketika kita sudah berazam, tawakal, insyaallah ada jalannya. Akan terbuka seperti saya bilang tadi. Alhamdulillah banyak kemudahan ya. Alhamdulillah yang saya dapatkan ketika bawa keluarga ke sana. Jadi orang Tunisia ini sebelumnya ini mereka jarang melihat orang Asia ya. Lebih banyak mereka lihat turis-turis itu dari Eropa. Jadi salah satu hal unik yang kita dapati di sana, saya ini walaupun kulitnya begini, saya di sana itu dipanggil Chinois, Japoni. Apa itu? Chinois itu bahasa Prancisnya Sini. Iya, Chinese. Dengan warna kulit seperti ini kita dipanggil orang Jepang, orang Cina. Jadi aneh sekali ya. Kenapa? Karena mereka itu ketika melihat orang Asia sulit membedakan mana orang Indonesia, mana orang Cina, orang Korea, orang Jepang. Sama mungkin seperti kita ketika awal melihat orang Arab, nggak bisa kita bedakan mana orang Aljazair, mana orang Saudi mungkin ya. Kecuali kalau udah melihat langsung
sudah tinggal di sana langsung, sudah berbaur baru tahu ya. Kemudian Tunisia ini, mereka ini negara Afrika Utara, kebanyakannya mereka itu mazhabnya mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Jadi ketika kita misalnya ada beberapa hal yang unik ya akan kita dapati kalau ke sana. Kalau ke sana itu orang banyak ketika sholat itu tangannya enggak tidak bersedekap, tidak seperti ini. Nah, jadi jangan heran nanti kalau orang kita ke sana apa gini ya. Kemudian juga mereka kadang-kadang heran melihat kita dalam beberapa, saya lupa tepatnya apa, ketika ada yang berbeda. Jadi ketika mereka lihat kita itu, kenapa kamu wudhunya kayak gini, kenapa kayak gini? Jadi kan perbedaan mazhab ya. Perbedaan mazhab. Jadi hal yang unik lah, karena memang culture-nya, budayanya jauh berbeda ya. Kemudian karakter berbeda, kemudian lingkungannya juga jauh berbeda, cuacanya juga berbeda. Jadi memang ya kalau yang masih muda ya, pengen belajar keluar, insya Allah banyak jalan lah. Yang penting tekad kuat, ya cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya sama siapa saja, mesti ya safir, insya Allah safir tajid iwawan mencufarid. Jadi mungkin tadi belum kita sampaikan ya, kira-kira secara umum apa yang mungkin bisa disampaikan saya. Jadi apa sih syarat-syarat biar bisa daftar ke kampus di Indonesia dan kampus-kampus lainnya di Timur Tengah? Syarat-syaratnya secara umum itu yang paling penting pertama itu adalah kalau untuk S1 pasti diminta ijazah ya, ijazah SMA dan nilai. Kemudian diminta SKCK, surat keterangan dari polisi kelakuan baik ya. Kemudian juga diminta paspor. Jadi yang belum ada paspor udah bisa buat paspor. Kemudian juga diminta surat keterangan kesehatan. Kemudian, nah ini tadi seperti yang kita bilang, hasil tes TOEFL. Dari mana kita bisa dapat TOEFL? Ini di Indonesia bisa kita dapatkan dari UIN ataupun IAIN di provinsi masing-masing mungkin. Ya, contohnya kalau di Jakarta itu ada UIN Syarif, kemudian di Bandung UIN Sunan Gunung Jati ya, dan lain-lainnya. Di Aceh itu ada UIN Naraniri. Kemudian juga diminta pas foto itu dan akte kelahiran. Nah, semua berkas ini wajib diterjemahkan. Kalau ke Tunisia itu terjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Prancis, tapi mayoritas kita terjemahkan bahasa Arab. Ya, jadi semua persyaratan ini saya lihat mudah ya. Akte kita udah punya pasti. Ijazah, kemudian SKCK bisa diurus. Nah, TOEFL harus belajar bahasa Arab dulu. Harus belajar bahasa Arab. Mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Kalau udah ada TOEFL, aman. Untuk daftar beasiswa juga, insya Allah aman. Jadi untuk kalau nggak dapat beasiswa gimana Sat? Ya kan? Mungkin kalau nggak dapat beasiswa gimana Sat? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan kira semua orang yang belajar ke Timur Tengah, ke luar negeri itu dengan beasiswa. Tidak semua. Tidak semua. Jadi gimana juga dengan biaya sendiri. Dari mana biayanya? Besar pasti kan? Nah, jadi yang pengalaman dari yang saya lihat dan teman-teman juga banyak sekali yang tidak ada beasiswa tapi mereka survive, mereka bisa sampai selesai. Gimana caranya? Kita minimal sekali
hanya perlu mempersiapkan itu adalah tiket berangkat. Tiket berangkat saja dulu yang kita pikirkan. Jangan pikirkan macam-macam kayak mana biaya hidup itu nanti. Pikirkan dulu adalah apa? Tiket berangkat. Tiket berangkat. Nah, pastinya kita usahakan kita diterima dulu di kampus nih kan. Nah, kalau udah diterima, nah jangan pikir macam-macam, oh ambil atau enggak segala macam-macam. Kalau udah diterima di kampus yang kita inginkan, kampus yang kita udah daftar, jangan sia-siakan kesempatan ya. Jangan kita sia-siakan. Karena kenapa? Kalau kita udah ada minimal dapat tiket pesawat, kalaupun nggak ada uang, banyak caranya. Kita ini talabul ilm, penuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i. Kita bisa meminta bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga yang mau membantu para penuntut ilmu. Contohnya Baitul Mal, kita bisa ajukan proposal ke situ, ataupun ke donatur-donatur. Kita bisa mencari khususnya yang minimal untuk tiket. Untuk di sana, bagaimana hidup di sana? Nah, hampir semua mahasiswa di sana itu rata-rata tinggalnya itu satu rumah itu ada 5 orang, ada mungkin nggak tinggal sendiri lah. Jadi sharing ya. Jadi biaya hidupnya lebih murah, lebih hemat. Nah, masaknya juga bareng-bareng. Jadi biaya hidupnya itu jadi kecil. Kemudian berkaitan dengan mata uang di sana itu bagaimana perbedaan dengan mata uang di Indonesia? Di sana pakainya dinar Tunis. Dinar Tunis, 1 dinar itu sekarang 5.400 rupiah, 5.400. Dan sekedar informasi, di Tunisia itu pemerintahannya sekarang tidak memberikan beasiswa untuk orang Indonesia, karena sebelumnya diberikan, ya, tapi pemerintah Indonesia belum memperpanjangnya lagi, belum ada MOU kelanjutannya lagi. Tapi walaupun nggak ada beasiswa, biaya kuliah di sana bisa kita bilang kita bukan bayar beasiswa, hanya bayar biaya administrasi. Kenapa? Untuk S1 biaya setahunnya hanya 60 dinar. Berapa rupiah itu? 60 dinar Tunis itu sekitar 300 ribuan satu tahun. Satu tahun. Jadi S1 di sana itu 3 tahun. Jadi 300 ribu 3 tahun. Untuk SPP sekitar berapa? 1 juta. Mana 1 juta ya? Kurang lebih ya. Bayangkan dengan Indonesia S1 4 tahun berapa semester? 8 semester. 1 semester 1 juta minimal. Ada yang 2 juta. Ada yang 2 juta, ada yang lebih ya. Nah, jadi biaya kuliah di sana sangat murah. Untuk S2 per tahunnya itu 110 dinar, sekitar 500 ribuan. S3 sekitar 120 dinar, 600 ribu. Jadi murah sekali. Kemudian Ustaz ini mungkin bisa diceritakan Ustaz teman-teman di sana yang ketika Ustaz kuliah di sana, kira-kira ada nggak orang yang dia belum nikah di sana, kemudian ketika belajar di sana ada keinginan nikah nih Ustaz? Itu bagaimana solusinya itu Ustaz? Ini unik kan gitu Ustaz. Jadi jauh di perantauan gitu Ustaz kan, ada keinginan nikah. Kira-kira orang yang seperti ini Ustaz, mungkin pernah Ustaz alami ataupun mendapati teman-teman seperti itu. Kalau sudah kejadiannya seperti itu, mereka lebih memilih perempuan di Tunis atau di Indonesia? Ustaz? Ada memang mahasiswa Indonesia di sana yang menikah dengan orang Tunis. Ada. Ya, tapi kita kan harus siap dengan budaya yang berbeda kan. Kalau saya bilang negara Arab itu Tunisia dan lain-lainnya, biaya untuk nikah itu besar. Sebelum nikah itu harus ada rumah, harus ada mobil, harus ada perabotan. Tapi untuk mahasiswa mungkin diringankan. Nah, jadi harus siap. Harus siap menerima segala risiko. Harus siap. Jadi kalau di Indonesia kan bisa numpang dulu di rumah mertua kan. Nah, kalau di sana nggak boleh, aib nggak boleh. Setelah nikah harus
tinggal terpisah. Itu aib memang bagi mereka. Makanya ketika mereka melihat orang Indonesia, oh, masih muda-muda kok udah nikah, nggak muda kok, kita bilang 25 itu udah standar di kita. Mereka tidak 30-an. Kenapa? Biaya tinggi ya. Biaya tinggi. Semua negara Arab seperti itu. Ini nonton ini ketika bilang nikah semangat nontonnya. Oh iya. Pertama yang nonton. Tapi ketika bahas masalah ilmu mungkin sedikit kurang Ustaz. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Baik Ustaz, kemudian Ustaz berkaitan dengan ketika Ustaz di sana, ketika Ustaz mungkin bergabung dengan masyarakat di sana, ketika melihat pertama kali mereka melihat Ustaz ya, mereka ajak ngomongnya dengan bahasa apa Ustaz? Karena melihat dari wajah mungkin mereka pikir orang sini, orang Cina, apakah mereka mengajak bahasa Inggris atau gimana Ustaz? Mereka kalau lihat orang asing, mereka biasa sapanya dengan bahasa bahasa Arab atau bahasa Darijah. Darijah itu bahasa Amiyah mereka. Kalau ditulis itu atau bahasa Prancis, tapi kebanyakan kalau lihat orang-orang Indonesia itu sapanya dengan bahasa Arab atau minimal dengan Darijah. Darijah itu bahasa Amiyah mereka, bahasa Arab pasaran mereka. Jadi di sana nggak bilang kaifahal, nggak, mereka nggak kaifahal, tapi mereka labes. Jauh sekali Ustaz. Labes itu dari kata labaksa. Labaksa, labes. Kalau Maroko beda dikit, labas. Mungkin ini sedikit unik Ustaz nih bagi teman-teman yang mungkin ketika dia sudah bisa berbahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang selama ini kita pelajari di Indonesia yang fasih, yang sesuai dengan yang ada di kitab-kitab, yang ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian sampai di sana ini mendengar banyak sekali orang Arab pakai bahasa Amiyah. Itu ada tantangan tersendiri tentunya Ustaz. Itu bagaimana proses supaya bisa beradaptasi dengan bahasa Amiyah Ustaz? Ya, itu memang salah satu tantangan ya bagi mahasiswa Indonesia, mahasiswa asing lainnya. Nah, tapi kalau kita sudah ada dasar bahasa Arab, sudah bisa kita bahasa Arab fusha, itu yang paling penting. Untuk bahasa Amiyah ini kita bisa mengikuti, bisa pelan-pelan, karena bahasa Amiyah ini aslinya bahasa Arab asli, kemudian mereka gunakan di mereka gunakan seperti yang tadi, labas itu dari kata labaksa. Kalau kita udah paham bahasa Arab, paham maksudnya apa. Jadi kalau udah ada basic bahasa Arab, mudah mengikuti, mudah pelan-pelan ya, karena kalau masyarakat awam pasti ngomongnya bahasa Arab fusha, kecuali orang yang berpendidikan itu pasti bisa bahasa Arab fusha. Kalau yang orang-orang awam tuh bahasa Darijah, bahasa Amiyah. Jadi memang harus bisa bahasa Arab fusha dulu, jangan belajar Amiyah dulu ke luar negeri. Ini nampaknya waktu pun sudah karena kita live-nya kalau di Instagram ini biasanya 1 jam nih. 1 jam ya? Sebentar lagi kita akan berakhir. Mungkin bisa disampaikan sedikit nasihat mungkin ataupun berkaitan dengan bahasa Arab disampaikan sebelum kita tutup acara kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, al-ikhwan wal akhwat, jadi saya يمكنك أن تتحدث بالعربية طيب إن شاء الله. طيب يا إخوتي وأخواتي في الله، أنا أدعوكم لتتعلموا اللغة العربية. لماذا؟ لأن هذه اللغة هي وسيلة للتعلم، وسيلة للحصول على العلوم الشرعية. نحن كالمسلم لا بد لنا أن نفضل العربية قبل أن ندرس أي لغة أجنبية أخرى. لماذا؟ لأنها لغة ديننا. نعم.
لأن بها نحن نفهم القرآن والحديث، وبهذه اللغة كذلك نحن نستطيع أن نفهم ماذا قرأنا في صلواتنا. وبهذا سنحصل على الخشوع إن شاء الله. لكن كيف نخشع في الصلاة ونحن لا نفهم ماذا قرأنا؟ صحيح. ولا ننسى أن هذه اللغة هي لغة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذه اللغة إن شاء الله نحن بسهولة أن نفهم القرآن والحديث، لأن المراجع كلها بالعربية. نعم. ونعم أستاذ، هناك الكتب باللغة الأندونيسية، هناك الكتب مترجمة، نعم، لكنها لا تكفي. نعم، لا تكفي، لأن فهم العربية يختلف عن فهم الكتاب عن طريقة ترجمة، يختلف المعنى، لا يصل 100%. المعنى قد لا يصل، نعم، قد لا يصل 100%. نعم. إذن انتهزوا هذه الفرصة الآن. دار اللغة هي مستعدة لتساعدكم، لتجعلكم ماذا أن تستطيعوا أن تتكلموا باللغة العربية. دار اللغة العربية هنا ما شاء الله، يعني هي تبرمج ماذا نقول، يعني المستويات المعينة لدراسة اللغة العربية. ففي الكتاب الأول نحن من خلال 20 يوما إن شاء الله نستطيع أن نتكلم اللغة العربية. ثم المستوى الثاني، الكتاب الثاني، ستزيد مهارتنا خاصة في الكتابة الاستماع كذلك. نعم. إذن شارك معنا في دار اللغة، شارك في تعلم اللغة العربية في برنامج 60 يوما. كذا. إذن أنا مرة أخرى أدعوكم لأن نتعلم اللغة العربية قبل أن نتعلم أي لغة أجنبية أخرى. ما شاء الله. Barakallahu fika ya Syekh. Barakallah. Bagi yang teman-teman yang tidak paham bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustaz Anis setiap hari, bisa datang ke Darul Lughah Al Arabiyah, bergabung bersama kami mempelajari bahasa Arab, dan semangat selalu untuk semua teman-teman sekalian dalam mempelajari bahasa Arab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa naqulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.